Cek satu. Itu aja lah, tapi tidak kedengaran apa? Mal. Ini yang kedengar. Oh. Ini namanya itu ini. Ya. Tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita berhalal dulu, masih dalam suasana bulan Syawal. Semoga hawa-hawa tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitrinya belum begitu hilang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali fitri dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Wa faraiduhu, adapun fardu-fardunya tayamum, arba'atu asya'a, itu ada 4 macam. Ahaduha, adapun yang pertama, aniyatu, itu niat. Fardunya tayamum ini ada 4. Yang pertama niat. Niat ini termasuk suatu rukun atau fardu yang menempati posisi paling vital di antara rukun-rukun atau fardu-fardu yang lain, karena dialah yang menjadi kunci sah dan tidaknya sebuah ibadah. Sebuah ibadah ini dihukumi fardu atau dihukumi sunnah, ini bergantung pada niatnya. Sah dan tidaknya ibadah ini bergantung pada niat. Dihukumi fardu atau sunnahnya sebuah ibadah ini juga bergantung niat. Nah, karena sebegitu vitalnya niat itu, sampai-sampai ada makalah itu tadi, niatul mu'mini khairun min amalihi, bahwa niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Antara amal dengan niatnya ini lebih utama atau lebih baik niatnya. Ini ada orang ini tiap hari hanya niat saja, ibadahnya tidak ada. Niat, nanti mau sedekah niat, nanti mau puasa niat, mau ini mau itu, malam makan diniati sahur, padahal besoknya tidak puasa. Lebih utama niatnya daripada pekerjaan amalnya. Ada 4. Yang pertama niat. Wa fi ba'di nusahil matani, dan di dalam sebagian redaksi yang lain arba'u khisolin disebutkan dengan kalimat arba'u khisolin. Niatul fardi, yaitu niat fardu. Fa inna wa al mutayammimu al fardo awin nafla istibahahuma. Apabila ada mutayammim
orang yang melakukan tayamum ini niat fardu awin nafla, niatnya itu fardu atau sunnah, istibahahuma, maka dia diperbolehkan mengerjakan keduanya. Jadi ini niat tayamum ini tidak sama dengan wudhu. Kalau wudhu niatnya itu menghilangkan hadas. Jadi dengan hadas ini hilang, maka orangnya boleh melakukan ibadah apa saja. Nah, sedangkan untuk tayamum tidak seperti itu. Karena tayamum ini kekuatannya tidak sampai menghilangkan fardu, tidak sampai menghilangkan hadas, maka niatnya ini sebatas niat agar diperbolehkan mengerjakan sebuah ibadah. Sekarang kalau ada orang niat yang kalau ada orang tayamum yang niatnya itu saya niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan ibadah fardu dan sunnah, nah, maka istibahahuma, orang tadi diperbolehkan melakukan dua ibadah tadi, satu ibadah fardu dan satu ibadah sunnah. Jadi misalnya dia sholat dengan satu tayamum, niat melakukan ibadah fardu dan sunnah. Tayamumnya itu bisa digunakan misalnya untuk melakukan sholat ba'diyah dan sholat fardunya, atau sholat qobliyah dan sholat fardunya. Sunnahnya dulu dikerjakan baru fardunya, atau fardunya dulu baru sunnahnya dikerjakan. Nah, ini tidak masalah. Yang penting atau intinya dia melakukan dua fardu, dua ibadah. Awil fardhu faqat istibaha ma'ahun nafla, atau apabila ada seorang yang tayamum, dia niatnya hanya melakukan ibadah fardu saja, istibaha ma'ahu an-nafla, maka orang tadi diperbolehkan sambil diperbolehkan melakukan ibadah sunnah. Dia ada orang tayamum niat, saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan ibadah fardu. Dengan niat hanya seperti itu, nanti dalam pelaksanaannya dia juga diperbolehkan melakukan ibadah sunnah. Wa sholatal janazati aidon, begitu juga boleh melakukan sholat jenazah. Jadi dalam hal dalam hal bab tayamum, sholat jenazah itu kekuatannya setara dengan ibadah sunnah. Jadi kalau ada orang tayamum niatnya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan ibadah fardu, maka orang yang tayamum seperti ini dia diperbolehkan melakukan satu ibadah fardu dan sholat jenazah. Berarti sholat jenazah ini kekuatannya seperti ibadah sunnah. Awin nafla fakot, atau dia niat nafla saja, niat sunnah saja, lam yastabih ma'ahu al-fardhu, maka dia tidak diperbolehkan melakukan bersamaan dengan itu melakukan ibadah fardu. Jadi ada orang tayamum niat, saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan ibadah sunnah. Kalau niatnya tayamum ini supaya diperbolehkan melakukan ibadah sunnah, maka dia tidak boleh melakukan ibadah fardu. Wa kata launawa sholata, begitu juga apabila ada orang yang tayamum niatnya mengerjakan sholat. Titik. Ini adalah macam-macam niat yang dicontohkan dalam orang yang melakukan tayamum. Nah, yang terakhir ini ada orang tayamum, saya niat tayamum untuk melakukan sholat. Saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat. Nah, niatnya itu seperti itu. Saya tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat. Kalau tayamumnya niatnya seperti itu, dia hanya diperbolehkan melakukan satu ibadah sunnah saja. Jadi tayamum ini kalau sudah dipakai habis, batal tidak batal habis. Kalau nanti mau ibadah lagi, tayamum lagi. Nah, ini yang bedanya tayamum dengan wudu. Batal tidak batal kalau tayamumnya ini sudah dipakai untuk melakukan ibadah, tayamumnya ini habis, harus tayamum lagi. Kalau wudu kan tidak. Jadi setelah
wudhu selama dia itu tidak batal, yang mau dipakai untuk melakukan ibadah apa saja bisa. Kalau tayamum tidak seperti itu. Wayajibu dan wajib kornu niyati tayamumi, yaitu membarengkan niat tayamum binaklit turabi dengan memindah debu lil wajhi pada wajah wal yadaini dan kedua tangan. Nah, sekarang praktek niat atau waktunya niat. Wayajibu kornu niyati tayamumi, wajib membarengkan niat tayamum binaklit turabi dengan memindah debu lil wajhi pada wajah wal yadaini dan kedua tangan. Nah, kalau wudhu itu niatnya itu pada waktu pertama kali air nempel di wajah, itu niat, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau tayamum niatnya itu adalah pada waktu memindah debu. Memindah debu itu pas tangannya itu, jadi ini debu, kita sudah menyiapkan debu, terus tangan kita nempel di debu itu. Nah, sebelum diangkat niat itu dilantutkan di dalam hati. Plek, saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan. Pas diangkat itu niatnya masih ada, itu kan lanjutnya nih. Wastidamatu hadhihi niyati ila maski sayin minal wajhi. Wastidamatu hadhihi niyati, dan melanggengkan niat ini ila maski sayin, sampai atau kepada mengusap sesuatu minal wajhi, dari wajah. Jadi prakteknya tangan dipukulkan di atas debu, saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat. Nah, sampai tangan itu mengusap sebagian dari wajah, niatnya itu masih ada. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat. Nah, prakteknya seperti itu. Jadi niatnya itu pada waktu naklut turab, memindah debu. Ya, prakteknya pas sebelum diangkat ini sudah niat, sampai mengusap wajah niatnya masih ada. Titik. Walau ahdasa, apabila seseorang hadas ba'da naklit turabi, setelah memindah debu, lam yamsah, maka seseorang tidak diperbolehkan mengusap bidzalika turabi, dengan debu tersebut, bal yankulu ghairuhu, akan tetapi seseorang berpindah pada debu yang lain. Apabila ada orang yang hadas setelah melakukan naklu turab atau memindah debu, maka dia tidak diperbolehkan mengusap dengan menggunakan debu itu, tetapi harus ganti pada debu yang lain. Jadi prakteknya setelah diangkat belum sampai mengusap, dia misalnya kentut, nah, atau disenggol wanita lain misalnya, akhirnya batal, maka tidak boleh mengusap dengan debu ini. Nah, ini dibuang, pindah pakai debu yang lain. Jadi niatnya harus tetap langgeng, tetap ada sampai mengusap sebagian dari wajah. Wasani, adapun yang kedua, wasalisu, dan ketiga, mashul wajhi, yaitu mengusap wajah, wa mashul yadaini, dan mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqo, ini sampai kedua siku. Fardu yang kedua dan ketiga yaitu mengusap wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Bafi ba'di nusakil matani ilal mirfaqo ini, dan pada sebagian kitab yang lain, redaksi yang lain disebutkan dengan kalimat ilal mirfaqo ini. Kalau di sini ma'al mirfaqo ini, di kitab lain disebutkan ilal mirfaqo ini, yang maksudnya sama. Wa yakunu maskuhuma bidorbataini, dan mengusap kedua tangan itu dengan 2 kali pukulan. Titik.
Walau wado'a yadahu ala turabin naimin, seandainya ada seseorang yang meletakkan tangannya di atas debu yang halus, fa'alaqo biha turabun, kemudian ada debu yang halus tadi nempel pada tangannya, min ghairi dzarbin kafa, tanpa adanya gerakan pemukulan maka cukup. Jadi tidak harus, ya tidak, kata-kata memukul itu ya tidak seperti yang kita bayangkan bidarbat ini dengan 2 kali pukulan berarti tangannya itu sampai digebrakan di atas debunya, tidak. Pokoknya kita melakukan gerakan sekira debu-debu ini bisa nempel di telapak tangan. Dengan 2 kali pukulan, dengan 2 kali gerakan menempelkan tangan di atas debu. Fardunya tayamum hanya ada 2 itu, yaitu niat dan mengusap. Mengusap ini mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Warabi'u at-tartibu. Fardu yang keempat tartib. Nah, titik. Jadi fardu tayamum ini ada 4. Nomor 1 niat, nomor 2 mengusap wajah, nomor 3 mengusap kedua tangan, dan nomor 4 tartib. Tartib ini tartib antara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Wajah dulu baru tangan. Dan karena ini prakteknya menggunakan debu, maka dia tidak ada peraturan seperti layaknya orang wudu. Kalau orang wudu itu kan dulu air itu harus sampai masuk di sela-sela jenggot, kumis itu ya. Kalau tayamum tidak, pokoknya diusapkan itu sudah. Tidak harus sampai kita memastikan kulit yang di bawah alis ini terkena debu, kulit yang di bawah kumis terkena debu, kulit yang di bawah jenggot terkena debu. Tidak sampai segitunya. Pokoknya dia sudah mengusapkan debu, meratakannya di wajah sudah, meratakan di kedua tangan sudah. Tidak sampai seperti pada bab wudu yang dia ada tuntutan harus memastikan air ini merata ke seluruh permukaan kulit, kan sampai ada kata-kata seperti itu. Titik. Fayajibu takdimu maskil wajhi, maka wajib mendahulukan mengusap wajah, ala maskil yadaini, mengakhirkan atau kemudian baru mengusap kedua tangan. Titik. Sawaun tayamama an hadasin asgoro, baik orangnya ini tayamum dari hadas kecil, au akbaro atau hadas besar, sama tayamumnya harus tartib. Nah, kalau orang hadas besar itu kan tidak ada fardu tartib. Nomor 1 orang yang mandi menghilangkan hadas besar kan fardunya cuma 2. Nomor 1 niat, nomor 2 meratakan air ke seluruh tubuh. Lah itu tidak ada tertibnya. Apakah wajah dulu, kepala dulu, terus bagian bawah, tidak. Pokoknya itu rata kena air semua. Nah, kalau nanti dia prakteknya pada tayamum yang pengganti dari mandi hadas besar, ya tetap harus tartib. Ya, bukan berarti tidak ada tartib, boleh tangan dulu kemudian wajah. Nah, tidak, tetap harus tartib wajah kemudian kedua tangan. Titik. Walau taroka at-tartiba lam yasihha, apabila ada seseorang yang meninggalkan tartib maka tayamumnya tidak sah. Titik. Wa amma ahdu turabi lil wajhi wal yadaini, adapun mengambil debu untuk wajah dan kedua tangan, fala yustaratu fihi tartibun, maka di dalam hal ini tidak disyaratkan harus tartib. Kalau masalah mengambil debunya, mengambil debu untuk wajah dan kedua tangan tidak disyaratkan tartib. Yang tartib itu masalah pengusapan wajah kemudian kedua tangan. Nah, contohnya begini. Falau doroba biyadaihi, seandainya ada orang yang memukul dengan kedua tangannya daf'atan dengan sekali pukulan,
ala turobin, di atas debu, wa masaha, dan orang ini mengusap biyaminihi, dengan tangan kanannya, wajahu, pada wajahnya, wa biyasarihi, dan mengusap dengan tangan kirinya, yaminahu, pada tangan kanannya, jaza, maka boleh. Jadi prakteknya dengan sekali pukulan digunakan untuk mengusap wajah kemudian tangan. Ini tidak apa-apa. Yang penting tertibnya itu adalah wajah dulu baru tangan. Kalau masalah mengambil debunya satu kali ambilan seperti itu tadi tidak apa-apa. Titik. Nah, ini sudah habis fardunya tayamum sudah habis. Sekarang sunah-sunahnya. Wa sunanuhu ay at-tayamumi salah satu asya'a. Adapun sunah-sunahnya tayamum ini disebutkan hanya ada 3. Bafi ba'di nusahil matani salasu fisolin, dan di dalam redaksi kitab yang lain disebutkan dengan kalimat salasu fisolin. Ada salah satu asya'a, ada salasu fisolin. Atasmiyatu, yaitu yang pertama membaca bismillah, wa taqdimul yumna, dan mendahulukan tangan kanan, minal yadaini, dari kedua tangan, alal yusro, mengakhirkan tangan kiri. Nah, ini sunah-sunahnya. Bismillah dulu sama dengan wudu. Bismillah, kemudian baru tayamum, dan pada waktu tayamum tangan kanan dulu yang diusap, baru tangan kiri. Alal yusra minhuma, dari kedua tangan. Wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, dan mendahulukan bagian wajah yang atas, mengakhirkan yang bawah. Nah, kalau mengusap wajah ini sunahnya yang atas dulu baru bawah. Wal muwalatu, dan muwalah terus menerus atau langsung. Wasabaqo maknaha fil wudu'i, dan makna muwalah sudah disebutkan keterangannya pada bab wudu. Lalu di dalam bab wudu, muwalah itu ya membasuh anggota sekira anggota yang sebelumnya ini belum kering. Nah, membasuh wajah belum kering langsung dilanjutkan ke tangan, tangan belum kering langsung dilanjutkan mengusap sebagian kepala belum kering lanjut ke kaki. Nah, itu namanya muwalah. Sebelum kering sudah dilanjutkan pada pekerjaan berikutnya. Di tayamum juga ada kesunahan muwalah. Wa baqiya, dan masih ada lil mutayammimi, bagi orang yang tayamum, sunanun ukhra, kesunahan-kesunahan yang lain, madkuratun fil mutawalati, yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang pembahasannya dipanjang lebarkan. Minha nas'ul mutayammimi khotimahu, di antaranya adalah orang yang melakukan tayamum melepaskan cincinnya, fiddarbatil ula, pada pukulan pertama. Ammas saniyatu fayajibu nas'ul khotim fiha. Adapun pada pukulan yang kedua wajib melepas cincin. Ini diantara kesunahannya lagi adalah kalau orangnya ini memakai cincin, maka pada pukulan yang pertama ini disunahkan untuk dilepas. Nah, kalau pada pukulan yang kedua ini wajib dilepas. Karena apa? Karena tanpa cincinnya ini dilepas, debunya tidak bisa masuk. Nah, kalau di wudu, kalau air masih bisa masuk tanpa dilepas. Tapi kalau di dalam tayamum yang memakai debu itu, karena debu tidak bisa masuk di bawah sela-sela cincin tanpa melepaskannya, cincinnya ini wajib dilepas pada pukulan yang kedua. Kalau pukulan yang pertama hukumnya sunnah.
itu diantara sunah-sunahnya. Diantara lagi sunah-sunahnya ya menghadap ke kiblat, tidak sambil ngobrol. Nah, itu tentu saja ya, tidak membuka aurat, tidak berlebih-lebihan memakai debu. Nah, banyak kesunahan yang lain yang di sini disebutkan, diantaranya ada 3, yaitu membaca bismillah, mendahulukan anggota kanan, dan melakukan muwalah. Ini tayamum. Nah, satu lagi. Waladi yubtilu tayammuma salah satu asya'a. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum ini ada 3 macam. Ada fardu, ada sunnah, ada yang membatalkan. Yang membatalkan tayamum ada 3. Ahaduha kulluma abtolal wudu'a. Yang pertama adalah tiap-tiap sesuatu yang membatalkan wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Wasabaqo bayanuhu fi asbabil hadasi. Dan keterangannya sudah disebutkan pada bab asbabul hadas, bab sebab-sebab hadas. Ya, keluarnya benda dari jalan depan, jalan belakang, tidur, hilang akal, bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, dan lain sebagainya. Famatakana mutayammiman summa ahdasa batola tayammumuhu. Ya, maka kapan-kapan seseorang ini tayamum kemudian hadas, ya tayamumnya dihukumi batal. Wasani adapun yang kedua ru'yatul ma'i, melihat air. Nah, ini yang paling lucu bagian ini. Tayamum ini batal karena melihat air. Wa fi ba'dinu sahil matani wujudul ma'i. Di dalam kitab yang lain disebutkan dengan kalimat wujudul ma', wujudnya air atau ada air. Kalau kitab kita melihat air. Fi ghairi waktu sholati, di dalam selainnya waktu sholat. Faman tayammama li faqdil ma'i, barang siapa yang tayamum karena tidak ada air. Sumaro al-ma'a, kemudian dia melihat air. Au tawahhamahu, atau dia mengira ada air. Qabla dukhulihi fi sholati, sebelum dia masuk di dalam sholat. Batola tayammumuhu, batalah tayamumnya, titik. Jadi yang membatalkan tayamum yang kedua adalah melihat air, atau di dalam kitab yang lain disebutkan dengan ada air. Tetapi fi ghairi waktu sholati, di dalam selainnya waktu sholat. Maksudnya di luar atau sebelum dia melakukan sholat. Dia ada orang tayamum karena tidak ada air. Belum sampai sholat, dia itu melihat air. Yang pertama itu melihat air. Yang kedua mengira ada air. Mengira ada air. Jadi saya sudah tayamum, pas mau sholat melihat air. Ini misalnya di sebelah timur sana kelihatan ada hujan, oh berarti ada air, batal tayamum. Atau hanya menyangka, misalnya saya sudah tayamum, sebelum sholat mendapat WA, di sini ada air. Nah, itu info itu kan menjadikan saya menjadi punya prasangka, oh berarti di tempat teman saya ada air. Nah, itu waham, menyangka. Dia tidak melihat, hanya mendengar info saja, membaca WA misalnya. Bang, di sini sudah ada air. Oh, di sana, batal tayamum. Tayamum yang karena tidak ada air, maka tayamumnya ini batal. Ya, tayamumnya batal karena ada air. Nah, sebelum sholat. Tetapi kalau pada waktu sholat ya tidak batal. Nah, saya sudah tayamum, sholat hujan, ya dilanjutkan sholatnya sampai selesai. Bukan berarti di tengah-tengah sholat itu sholatnya menjadi batal, tidak. Fi ghairi waktu sholati, di luar waktu sholat. Sebelum sholat ada air, nah ini tayamumnya batal. Ya, masuk akal juga karena dia tayamum ini kan karena tidak ada air. Nah, karena airnya itu sudah ada, tayamumnya menjadi batal. Nah, terus bagaimana ya? Wudu terus sholat karena tidak ada air.
Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kanat as-shalatu mimma la yasqutu. Ini bahasanya panjang ini. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi wallahu a'lam. Nah, sebelum kita akhiri, kita kembali lagi ke cerita Nabi Nuh. Kemarin itu sampai pada ada salah satu anaknya Nabi Nuh ini yang tidak mau beriman. Jadi ada salah satu anaknya Nabi Nuh ini yang namanya Kan'an itu tidak mau beriman kepada dakwah ayahnya sendiri yaitu Nabi Nuh. Nah, dari kisah itu kemudian para ulama-ulama kita ini kalau bahasa kita melakukan riset, melakukan penelitian, mereka bertafakur, mencari-cari kok bisa ya anaknya Nabi tapi tidak beriman, membangkang. Nah, Nabi itu kurang apa? Masa punya anak tapi anaknya tidak mau beriman? Atau pada cerita Nabi Musa. Nabi Musa ini dibuang sama orang tuanya di sungai, terus ditemu sama Raja Fir'aun, dibesarkan sama Raja Fir'aun, tapi gede-gedenya dia menjadi nabi dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Nah, yang satunya ini Musa Samiri. Pernah dengar Musa Samiri enggak? Musa Samiri ini bertolak belakang dengan kisahnya bertolak belakang dengan Nabi Musa. Musa Samiri ini dulu asal usulnya itu bayi dibuang orang tuanya. Ini bayi ada bayi nangis karena dibuang orang tuanya, badannya ini dimakan semut, diselamatkan sama malaikat Jibril. Badannya dibersihkan, setiap hari diasuh, dikasih makan, dikasih minum sampai besar. Diajari berbagai macam ilmu, keterampilan, akhirnya menjadi pemuda hebat. Nah, Musa yang kedua ini, yang Musa Samiri itu, ya, dari kecil itu diasuh malaikat Jibril, orang tuanya ini malaikat Jibril, gurunya malaikat Jibril, tapi setelah dewasa mengajak atau menyesatkan umat manusia, diajak menyembah patung. Nah, itu yang dari peristiwa-peristiwa seperti itu ditelaah, diteliti sama ulama-ulama kita, apa rahasianya kok bisa seperti itu. Jadi Musa Samiri ini dia itu lama-lama tahu bahwa orang yang selama ini membesarkan saya ini bukan manusia tetapi dia malaikat Jibril. Jadi setiap hari Musa Samiri ini makan minum itu yang ngasih malaikat Jibril, yang ngajari alif bata itu malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ngasih makan Musa Samiri ini tentu saja itu makanan minuman dari surga. Nah, makanannya terjamin, gurunya bukan main-main, tetapi besarnya itu menyesatkan umat manusia. Jadi karena Musa Samiri ini tiap hari itu diasuh oleh malaikat Jibril, pada waktu ada kejadian Nabi Musa lari dikejar oleh Raja Fir'aun sama tentara-tentaranya itu. Nabi Musa berhenti di tepi laut, terus dapat mukjizat memukul laut, terus lautnya terbelah. Nabi Musa sama pasukannya masuk ke dalam laut yang terbelah. Lah, Raja Fir'aun yang di belakang yang mengejar itu naik kuda. Itu kudanya Raja Fir'aun sampai di pinggir laut itu berhenti, tidak mau masuk ke dalam situ. Dia mogok kudanya itu. Karena kudanya ini berpikir kalau nanti aku masuk ke situ, Nabi Musa sudah sampai sana, sudah sampai daratan, nanti dipukul, lautnya nutup, aku mati. Jadi kudanya ini berhenti, tidak mau ngejar. Ketika kudanya ini mogok, tidak mau ngejar, turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini kemudian merubah wujud menjadi kuda betina, terus lari di depan gitu, baru dikejar sama kudanya Raja Fir'aun. Jadi kudanya Raja Fir'aun ini ngejar kuda betina tadi, bukan karena apa, tapi karena dia melihat ada makhluk cantik begitu kan, ada kuda betina montok dikejar sampai di tengah, nah, terus dipukul mati. Nah, peristiwa itu dilihat sama
si Musa Samiri tadi, itu tadi itu malaikat Jibril turun merubah wujudnya menjadi kuda. Nah, bekas telapak kaki kuda jelmaan malaikat Jibril tadi diambil sama Musa. Terus Musa Samiri itu membuat patung berwujud anak sapi di surat Al-Baqarah, berwujud anak sapi. Terus debu tanah tadi itu ditaruh di mulutnya patung anak sapi tadi. Nah itu terus patung anak sapi itu bisa ngomong, ditanya apa saja itu bisa jawab. Besok nomor togel yang keluar nomor berapa, dijawab sama dia 105 misalnya. Besok bola yang menang siapa, PS tim, dia bisa ngomong seperti itu. Umat manusia ini disesatkan sama si Musa Samiri tadi itu, diajak nyembah patung berwujud anak sapi yang terbuat dari emas. Musa Samiri dibesarkan Jibril, makanannya makanan dari surga, gurunya malaikat Jibril, tapi menyesatkan umat manusia. Nah, sementara yang Nabi Musa tadi dari kecil sampai besar itu diasuh sama keluarganya Fir'aun, besar-besar menjadi nabi, membawa hidayah umat manusia, diajak menyembah Allah. Nah, Kan'an tadi juga begitu, anaknya nabi tapi tidak mau beriman. Nah itu salah satu rahasianya adalah ini yang mempengaruhi ini ibu. Jadi ibunya Kan'an ini adalah istrinya Nabi Nuh yang dari golongan perempuan yang tidak baik, perempuan nakal atau perempuan jahat. Ini punya anaknya itu nakal juga. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini yang dominan menentukan soleh dan tidak ini ternyata dari pihak perempuan. Jadi Nabi anaknya itu sampai tidak jadi orang yang tidak baik karena dia lahir dari ibu yang tidak baik. Sama dengan menggale kalau dimasak ibu-ibu di dapur dijual dibungkus plastik 1.000 rupiah harganya. Tapi kalau menggalenya ini masuk pabrik Indofood, Supermi, nah, dijual itu harganya mahal dan jualnya di supermarket. Yang membedakan sama-sama menggalenya, yang satu diolah oleh dapur biasa, yang satu diolah oleh pabrik. Nah, ini pabrik dan dapur ini perempuan. Nah, yang menentukan itu salah satunya adalah rahim atau baik dan tidaknya perempuan. Nah, itu termasuk pentingnya mencari pasangan yang dari golongan perempuan yang baik-baik, yang soleh, karena itu sangat mempengaruhi kepada keturunan. Itu tadi ceritanya macam-macam, ada Kan'an, ada Musa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haul